Ibu tuh keterlaluan ya, Bu. Jelas-jelas ibu dorong nenek sampai nenek pingsan, Bu. Aku tuh lihat semuanya, Ibu. Siva, jangan berdebat. Banyakin sabar ya. Kamu anak baik, anak soleha, cucu kebanggaan nenek. Maksudnya apa muji-muji Siva ya? Hah? Maksudnya karena saya nggak soleha, saya nggak baik, gitu? Kamu jangan suuzon sama ibu. Alah udahlah Bu. Dari dulu kan memang ibu nggak pernah suka sama aku. Ngaku aja. Ah, males dengerin drama nenek tua kayak lu. Ibu ya, udah sakit-sakitan, udah tua, bisanya bikin Arni marah aja. Ibu tuh harus bersyukur masih ditampung di rumah ini. Ayah! Kamu juga. Kamu itu sama aja sama kayak nenek. Didiemin makin kurang ajar. Nenek. Nek, kita ke rumah sakit ya, Nek ya, Nek. Nek, Siva mohon, Nek. Siva masih punya uang kope tabungan, Nek. Nenek gak mau nyusahin kamu, nak. Nenek sayang kamu. Nenek cuma sakit. Udah kita ke rumah sakit aja ya. Sayang, aku minta maaf ya soal ibu tadi. Ibu memang kadang ngomong suka gak enak. Seenaknya kamu bilang. Itu ibumu loh Mas. Enak banget dia nyindir aku di depan anak. Aku tahu kamu sakit hati. Tapi ibu kan lagi sakit. Kamu jangan masukin ke hati omongannya ya. Masih syukur aku gak nyuruh dia ke panti jompo. Pokoknya kalau dia masih terus aja bikin aku naik darah. Kamu pilih Mas. Aku yang keluar dari rumah ini atau ibu kamu yang keluar. Sayang, kamu gak bisa maksa aku kayak gitu dong. Ibu itu orang tua aku, kamu gak bisa maksa aku milih antara kamu sama ibu. Hei, aku istri kamu. Aku ngurusin rumah, toko, kamu. Masih kurang? Ya maksud aku gak begitu. Pokoknya kalau ibu kamu masih terus aja bikin aku marah, aku minta pisah. Nggak sayang, aku nggak mau pisah sama kamu. Aku masih sayang banget sama kamu. Aku pilih kamu daripada ibu aku. Ya memang sepantasnya kamu lebih sayang aku ketimbang ibumu sendiri. Ayah saya memang lebih sayang sama ibu saya, Mbak. Makanya dia lebih peduli sama ibu saya dibandingkan sama ibunya sendiri, Mbak. Kalau saya melihat sifat kamu ini seperti berbanding terbalik dengan orang tua kamu. Maaf ya Mbak, kalau saya bicara belak-belakan. Ya Mbak, gak apa-apa. Nenek saya juga suka bilang seperti itu, Mbak. Mungkin karena dari kecil saya lebih banyak diasuh sama nenek dibanding ayah dan ibu saya, Mbak. Ya pantesan ya Mbak. Itulah mengapa kamu begitu dekat sama nenek kamu. Iya Mbak, kalau ada apa-apa sama nenek, saya sangat cemas sekali, Mbak. Iya Mbak. Saya bisa lihat betapa kamu mencintai nenek kamu dari cara kamu membicarakan mengenai beliau. Lalu Mbak, setelah semua kejadian ini, apa yang kemudian dilakukan oleh kedua orang tua kamu? Orang tua saya bukan hanya licik, Mbak, tapi mereka juga iri, Mbak. Iri? Kenapa Mbak bisa ngomong begitu? Waktu itu ada tetangga saya yang berangkat umroh, Mbak. Ayah dan ibu saya seperti nggak terima gitu, Mbak. Mereka berpikir mereka yang berhak berangkat duluan karena mereka merasa lebih kaya dari orang itu, Mbak. Astaga Mbak, sampai segitunya kelakuan orang tua kamu. Masya Allah ya Bu, luar biasa. Ustadz Imron bisa berangkat umroh bareng istrinya. Padahal kan cuma guru ngaji.
Itu namanya rezeki yang berkah, Pak. Karena kalau orang yang suka ngajarin ngaji itu, rezeki nggak pernah salah arah. Alah, itu palingan juga hasil dari nipu murid-muridnya. Astagfirullah. Bu Arni, jangan asal nuduh. Itu fitnah. Saya nggak fitnah. Itu kan keyakinan saya. Saya bebas berpendapat dong. Hati-hati kalau ngomong itu ya. Ustadz Imron itu orang baik-baik. Kok kamu nyolot sih? Istri kamu yang mulai nyolot duluan. Kamu juga jangan ikut-ikutan. Kenapa kamu ditunjuk? Hah? Berani? Apa? Berani kamu? Udah berhenti ya, ini di luar rumah, malu sama orang diliatin. Syifa, kasih tahu ya orang tua kamu, jangan suka fitnah orang. Ayo sudah Bu, kita pulang. Ngapain ngeladenin orang kayak gini? Ngapain juga kalian kamu? Urusan kita belum kelar ya? Ayo. Udah, ibu, ayo. Siva, kamu ya, kamu itu malah belain mereka. Harga diri ayah sama ibu jatuh tau gak? Udah dong ya, ini lagi di luar. Udah ya, jangan tambah masalah nanti malu loh. Kita lebih baik pergi dari sini karena aku udah muak liat muka anak ini. Yuk. Udah bener deh, keterlaluan deh. Emang cuma dia aja apa yang bisa punya kayak begitu. Aku juga bisa kali. Iya, nanti kita umroh ya. Kamu sabar ya. Umroh? Hah. Enggak, aku nggak mau. Ngapain kita umroh? Kita harus beda level. Kita nggak boleh selevel sama orang-orang kampung itu. Ngapain kita selevel sama ustazah kampung? Gengsi dong. Biaya haji kan mahal sayang. Kita harus kumpulin uang dulu. Kita harus nabung. Nabung? Ya nggak mungkin lah kalau kita nabung. Kelamaan, mau sampai kapan? Mau sampai tua, sampai mati. Nabung juga nggak bakal bisa kita naik haji. Ya terus kamu maunya gimana? Mau aku? Kita jual warisan tanah tuh orang tua kamu ya. Tanah yang di kampung itu maksud kamu? Tanah yang deket sawah besar. Itu, inget kan? Nah, jadi uangnya bisa kita pakai untuk kita daftar pergi naik haji. Nah, urusan orang tua kamu tinggal bilang kalau itu dipakai uangnya untuk modal toko. Ya kan? Iya, tapi itu kan tanah peninggalan almarhum bapak aku. Ibu aku juga tahu sayang. Mas, dengar ya. Mau sampai kapan kamu dipanggil dengan nama juragan sembako kampung? Nah, kamu dipanggil kayak gitu terus sampai tua. Kamu gak mau kalau dipanggil selamat malam Pak Haji Salman. Aduh, masa kamu gak mau sih? Ya aku mau sayang. Ya terus kamu tinggal setuju dong. Ya udah, kalau memang itu jalan satu-satunya menurut kamu. Gitu dong. Oke. Itu baru songnya. Gitu. Gak bisa Salman, tanah itu sudah diwasiatkan oleh bapak kamu untuk diwakafkan jadi musola. Kamu tahu itu kan? Ya Salman tahu Bu. Tapi kan niat Salman itu ibadah Bu, melihat Baitullah. Jangan bungkus keserakahan dengan alasan ibadah. Wasiat itu tanggung jawab akhirat, Salman. Iya, tapi Salman pengen banget ngeliat Ka'bah Bu untuk menyempurnakan rukun Islam. Tetap nggak bisa, Salman. Ibu tidak setuju tanah buat wakaf itu dijual. Bu, Arni mohon Bu, tolong untuk menjual tanah itu Bu. Nanti kami cicil sebagai gantinya. Ya Bu. Tetap nggak bisa, Arni. Tanah itu bukan untuk dijual, titik. Tapi Bu, memberangkatkan anak kandung ibu untuk pergi naik haji itu jauh lebih mulia Bu dibandingkan sekedar membangun musola Bu. Lagi pula kami berdua betul-betul ingin pergi Bu naik haji supaya kami bisa bergelar haji Bu. Haji itu ibadah, bukan gelar, bukan buat pamer-pameran. Kalian tuh nggak pantas ke sana. Bu, Ibu ngerti kan maksud Salman? Ini impian Salman, Bu. Ibu tidak akan kasih surat tanah itu.
kakek sudah berniat untuk mewakafkan tanah itu. Luar biasa loh Mbak, nenek kamu itu. Saya salut dengarnya. Begitu teguh dengan pendiriannya. Ya, mirip kayak kamu. Lalu Mbak, setelah nenek kamu menolak, apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kamu? Ayah malah memasukkan nenek ke panti jompo. Apa? Bu, Siva kecelakaan, Bu. Astagfirullahaladzim. Apa kamu tadi bilang? Siva kecelakaan. Dia ditabrak mobil dan sekarang kondisinya kritis di rumah sakit, Bu. Kita harus buru-buru ke sana sebelum terlambat ya, Bu ya. Bu pakai ini ya. Akhirnya kamu keluar juga dari kamar ini. Salman, kenapa Siva bisa kecelakaan? Salman juga nggak tahu, Bu. Salman juga shock, Bu. Kejadiannya cepet banget. Jadi sebetulnya Siva itu mau beli obat buat ibu. Tapi kata orang yang lihat, pada saat Siva pulang, di depan gang, ada mobil yang menyambar, Bu. Ya Allah, lindungilah cucuku. Semoga belum terlambat ya, Bu. Yaudah, Bu, kita ke rumah sakit sekarang, Bu. Ya. Ayo Salman, ayo. Nenek pergi kemana? Udah malam. Nenek. Nenek di kamar mandi, Nek. Nek. Wah, kok ada suara mobil? Ayah mau kemana malam-malam gini?